Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Farah Hanifah, nomor pokok mahasiswa 240621220015. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam 2 yang diampu oleh Ibu Dr. Haji Hilda Aini Syifa MPD MAG dan Ibu Dr. Hajah Neneng Nafisah MPD. Di sini saya ingin memaparkan tentang teori-teori dan pengembangan sistem pendidikan madrasah. Untuk yang pertama, tentang pengertian madrasah. Perlu kita ketahui bahwasannya madrasah berasal dari kata darosa atau yang artinya belajar. Kemudian kata madrasah ini merupakan isi makan atau nama tempat dari kata darosa yang mempunyai arti sebagai lembaga pendidikan yang menggunakan sistem klasikal dan kelas dengan segala fasilitasnya. Atau madrasah juga bisa diartikan sebagai sekolah atau institusi Islam. Kemudian yang selanjutnya, apa sih teori pengembangan sistem madrasah itu? Yang pertama, teori pengembangan sistem madrasah adalah usaha-usaha yang lebih sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik agar mereka dapat hidup sesuai dengan ajaran agama. Kemudian, teori yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, teori pengembangan sistem madrasah adalah usaha secara sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan dan suatu pengajaran atau latihan. Jadi, teori pengembangan sistem madrasah itu adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan atau pelatihan atau juga pengajaran agar peserta didik itu dapat hidup sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang selanjutnya ada strategi pengembangan pendidikan madrasah. Yang pertama, adanya peningkatan dalam layanan pendidikan di madrasah. Kemudian yang kedua, perluasan pemertaan kesempatan pendidikan di madrasah. Kemudian yang ketiga, peningkatan mutu dan relevasi pendidikan di madrasah. Yang keempat, pengembangan manajemen pendidikan di madrasah. Dan yang kelima, pemberdayaan kelembagaan madrasah. Yang selanjutnya, pendidikan madrasah di Indonesia. Madrasah adalah sistem pendidikan formal yang setara dengan bentuk sekolah. Yang pertama, misalnya sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI atau bentuk lain yang sederajat. Yang kedua, sekolah menengah pertama atau SMP dan madrasah tsanawiyah atau MTS atau bentuk lain yang sederajat. Yang ketiga, sekolah menengah atas atau SMA dan madrasah aliyah MA atau bentuk lainnya yang sederajat. Dan yang keempat, sekolah menengah kejuruan SMK dan madrasah aliyah kejuruan SMK atau bentuk lainnya yang sederajat. Yang selanjutnya, pendidikan madrasah di Indonesia tentunya mempunyai karakteristik. Untuk karakteristik madrasah di Indonesia, yang pertama, madrasah dan sekolah pada umumnya memiliki karakteristik dan ciri khas yang berbeda, baik pada kurikulum, metode, dan cara mengajar. Meskipun kedua ini sama-sama mengajarkan ilmu pengetahuan umum, akan tetapi madrasah mempunyai karakter tersendiri, yaitu sangat menonjolkan nilai religiusitas. Kemudian tujuan pendidikan madrasah di Indonesia, yang pertama, mentransmisikan nilai-nilai Islam. Kemudian memenuhi kebutuhan modernisasi pendidikan, dan yang terakhir mencegah memudarnya semangat keagamaan penduduk. Kemudian yang selanjutnya ada bidang-bidang pengelolaan. Yang pertama, pengelolaan kurikulum.
Produktivitas hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Yang kedua, demokratis. Pelaksanaan pengelolaan kurikulum harus berasaskan demokrasi yang menempati pengelolaan. Yang ketiga, kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam mengelola kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibatkan. Kemudian yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan pengelolaan kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum. Dan yang terakhir, mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan pada kurikulum. Proses pengelolaan kurikulum harus dapat memperkuat dan bisa mengarahkan visi dan misi. Kemudian yang terakhir, terdapat pengelolaan pendidik dan tenaga pendidik. Yang pertama, harus ada perencanaan, kemudian seleksi. Yang ketiga, harus ada pembinaan. Yang keempat, harus ada penilaian. Yang kelima, kompensasi. Dan yang terakhir, ada pemberhentian.